Satu, dua, ih mantep bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Akbar, kelas reguler B, prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau di madrasah dengan dosen pengampu Bapak Irham Yuwanamu MA PDI. Nah, di sini saya akan mengulas kembali materi-materi yang sudah dibahas selama satu semester. Pertama, untuk mata kuliah MAI ini materinya selama satu semester ada Al-Quran, hadis, fikih dan usul fikih, akidah atau tauhid, dan tasawuf. Nah, tujuan pembelajaran mata kuliah materi agama Islam yaitu untuk menanamkan landasan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW agar kiranya peserta didik beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur yang tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia dan alam sekitar, dan mampu membaca, memahami Al-Qur'an, mampu beribadah dan bermuamalah dengan baik dan benar, serta mampu menjaga kerukunan antara umat beragama. Nah, selanjutnya materi dari awal pembelajaran sampai UTS saya membahas tentang fikih muamalah, tentang ilmu ekonomi Islam. Pertama, pengertian muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sesuai syariat. Karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan berdiri sendiri dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya ada tujuan muamalah. Muamalah ini tujuannya adalah untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada macam-macam muamalah. Pertama, ada bai'al mutlaqah, yang kedua ada bai'al muqayyadah, yang ketiga ada bai'al syaf, yang keempat ada bai'al musawwamah, yang kelima ada bai'al murabbahah, dan terakhir ada bai'al istisna. Nah, setelah UTS saya membahas buku Aqidah Akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah. Ini bukunya masih ada, buku paketnya. Di dalam buku ini terdapat ada 11 bab dan saya mengambil satu bab, yaitu bab 6 tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, akhlak pergaulan remaja ini pertama ada pengertian remaja, yang kedua akhlak terpuji pergaulan remaja, yang ketiga ada akhlak tercela pergaulan remaja, yang keempat cara menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, yang pertama pengertian remaja. Fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Masa remaja masa yang labil bagi anak sehingga memerlukan lingkungan yang baik, yaitu yang dapat membentuk karakter dalam dirinya. Nah, maksudnya itu jika remaja tumbuh dalam lingkungan yang positif, maka akan tumbuh dan berkembang bagus positif. Tapi apabila tumbuh dalam lingkungan yang negatif, maka mereka juga akan berkembang ke arah yang negatif pula. Nah, disinilah pentingnya lingkungan yang baik dan berpendidikan bagi generasi anak-anak muda di Indonesia. Kedua ialah akhlak terpuji pergaulan remaja. Contohnya itu menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Nah, suasana yang damai merupakan dambaan setiap bagi umat manusia. Kedamaian akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila di antara warga masyarakat menjalin rasa persaudaraan atau ukhuwah. Maka dari itu, agama Islam telah mengajarkan kita bahwa umat manusia itu harus menjaga persaudaraannya, jangan pada saling berantem. Nah, selanjutnya ada akhlak tercela pergaulan remaja. Contohnya mengkonsumsi minuman alkohol atau minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmid
yang itu racun yang mempunyai efek pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman keras akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Nah, maka dari itu kita sebagai remaja itu dilarang untuk mengkonsumsi minuman keras. Kenapa sih dilarang? Karena apabila kita mengkonsumsi minuman keras akan menyebabkan seorang itu menjadi mabuk dan akan menimbulkan kekacauan, keonaran, kekeributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Dan pemabuk minuman keras pun dianggap sebagai melanggar norma-norma sosial dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Contohnya seperti meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Jadi setiap ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung hikmah. Seperti contohnya dilarang minuman keras, pergaulan seks bebas, dan perilaku negatif lainnya pasti ada hikmahnya. Nah, untuk itu remaja harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa dengan meningkatkan keimanan pada hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kualitas pribadinya seorang remaja akan menjadi meningkat tentunya dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama, dengan belajar yang tekun serta mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Nah, setelah mengikuti mata kuliah materi agama Islam ini, manfaat mempelajarinya yaitu yang pertama, membuat manusia menjadi pribadi yang baik. Seperti saya contohnya, mudah-mudahan menjadi pribadi yang baik. Dengan menjadi pribadi yang baik, maka kita akan memberikan pengaruh positif bagi orang lain. Amin. Selain itu, jika kita berbuat baik pada siapapun, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga dari orang lain. Mudah-mudahan ya. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Nah, dengan kita mempelajari ilmu agama, manusia akan terhindar dari perbuatan dosa, karena manusia akan tahu larangan apa saja yang dapat menimbulkan dosa. Sebab perbuatan dosa tidak hanya dapat menuntun manusia menuju kesesatan saja, perbuatan dosa akan menuntun manusia menuju ke pintu neraka. Yang selanjutnya, yang ketiga, akan selalu ingat kepada Tuhan. Nah, terkadang kita sering menemukan orang yang jarang beribadah. Orang yang jarang beribadah bisa dikatakan kalau mereka juga mengingat Tuhan. Padahal kita tidak bisa hidup kalau bukan karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan agama akan mengajarkan kita untuk taat ibadah. Dengan begitu manusia akan selalu mengingat Tuhan. Nah, terakhir ini lebih bersyukur dalam kehidupan. Pada dasarnya manusia memang memiliki sifat yang tidak mudah puas. Dengan adanya pendidikan agama, kita selalu diajarkan untuk selalu bersyukur dalam kehidupan. Bila kita mendapatkan rezeki yang banyak, hendaklah kita bersyukur dan tidak boleh sombong. Lalu bila kita sedang mendapatkan musibah, kita juga harus bersyukur sebab Tuhan masih perhatian kepada kita dan masih sayang kepada kita. Nah, kritik dan saran untuk mata kuliah materi agama Islam ini adalah semoga kedepannya dapat menjelaskan sebuah materi yang lebih ringkas dan padat agar kiranya lebih mudah untuk dipahami oleh mahasiswa, dan senang juga dapat diajarkan dengan Bapak dosen seperti Bapak Irham Iwanamo MAPDI yang suka bercerita kalau sedang mengajar, sehingga mahasiswa di kelas bisa lebih bersemangat lagi untuk belajar, dan juga tetap mempertahankan cara mengajar yang santai tapi tetap serius, sehingga memberikan banyak manfaat bagi kami semua. Semoga kita barokah always semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu. Mulai lagi dan lagi bro. Family tayo Jakarta to be hands up. Lay your love on my shoulder. Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder. Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Kembali lagi di persatu ini, kembali lagi dengan tatanan melodi ini ku susun lagi. Ku mainkan klik, detik berdetik, dan semua bermain dengan iramaku. Mari
bersama lu akan